Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya mari kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari di mana Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa di tengah-tengah kesibukan kami, Roh Kudus selalu menyapa hati kami untuk kami mau berhubungan terus-menerus dengan Roh-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa pada pagi hari ini, datanglah dan masuklah ke dalam hati kami. Bekerjalah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh teman atau rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang mengangkat dan memberikan kesembuhan buat mereka dan memberikan mereka kesabaran. Terima kasih Tuhan, kami alaskan Tuhan renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus membantuku berdoa. Roh Kudus membantuku berdoa. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27 saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita juga akan buka dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ada sebuah kisah lucu sepasang suami istri yang hidup dari menjual kain dengan berkeliling. Karena mereka tidak mempunyai toko. Setiap akhir tahun mereka mempunyai kebiasaan berlutut di hadapan Tuhan. Dan sang suami pun berdoa, "Oh Tuhan, saya berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami sehingga untung 100 bal kain." Sebelum doanya selesai, si istri memotong, "Tuhan, jangan dengar doa suami saya. Dengar doa saya. Kalau tahun ini Tuhan beri keuntungan 100 bal kain, tahun depan juga sama Tuhan. 100 bal saja cukup." Si suami pun marah-marah. "Saya belum amin, kenapa kamu ikut campur? Kita akan susah kalau cuma mendapat 100 bal kain." Tetapi si istri tidak peduli. Ia melanjutkan doanya. "Tuhan, pokoknya doaku saja yang didengar ya Tuhan. Jangan beri 200 bal. Kalau Engkau beri 100 bal, ia akan tetap setia dan mencintai saya. Tapi kalau 200 bal, ia nanti akan cari istri kedua." Inilah doa dunia, orang dunia. Kedua-duanya berdoa untuk mencari keuntungan sendiri, bukan mencari kehendak Tuhan dan kerajaannya. Ada berapa banyak kehidupan kekristenan yang kita jalani juga sama dengan cara suami dan istri tersebut berdoa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan doa sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan keinginan kita saja, dan bukan mencari kehendak Tuhan dan kerajaannya. Bangun pagi kita meminta Tuhan menyertai sepanjang hari yang akan kita lalui.
Malam hari kita meminta Ia menjaga kita, dan masih banyak segudang permintaan yang kita ajukan kepadanya. Seolah-olah kita hanya menjadikan Tuhan sebagai satpam kita yang 24 jam non-stop menjaga kita. Alkitab mencatat sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan dan apa yang harus Ia lakukan bagi kita. Bukan berarti dengan hal demikian kita tidak perlu lagi meminta dan berdoa padanya. Tetapi Roh Kuduslah yang menjadi pengantara dan membantu kita dalam berdoa. Tuhan mengajar kita untuk berdoa karena Ia ingin kedekatan kita secara roh dengannya tetap terjaga. Karena roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kedalaman lubuk hati yaitu roh kita sebagai manusia itulah yang menjadi pelita bagi Tuhan. Untuk itu perlu kita menjaga kedalaman hati kita. Dan Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk bertindak dan meminta seturut kehendak Tuhan. Karena kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengetahui apa yang benar menurut pandangannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita, Roh Tuhan itu harus kita terus kembangkan. Melalui salah satunya adalah berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bukan saja untuk meminta kebutuhan kita sehari-hari, tetapi kita juga berdoa agar kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Agar kita menjadi kuat menghadapi pertandingan atau pergumulan kehidupan ini. Dan agar kita boleh mengatakan dengan bibir kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku mau tetap mengikut Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Dan aku tetap menyerahkan hidupku ke dalam Tuhan. Itulah roh yang ada dalam kita yang sudah berkembang. Itulah Roh Kudus itu yang Tuhan lihat sebagai pelita bagi Dia, Tuhan. Yang menjadikan kita boleh dekat-dekatan dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi kita saja, tetapi berdoa juga boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga kita mempunyai keintiman bersama Tuhan. Mempunyai hubungan relationship melalui Roh Kudus itu. Melalui roh itu. Sehingga pada waktu kita berkata-kata, bukan lagi kita yang berkata-kata, tetapi roh yang dalam dari kita itu yang berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak bisa diabaikan. Jika kita hanya berdoa sekedar berdoa, dapat dipastikan hubungan kita dengan Tuhan hanya begitu-begitu saja. Bukanlah suatu hubungan yang harmonis. Cara yang terbaik untuk meminta kepada Tuhan adalah memohon kepadanya, mencurahkan roh kita, memperlihatkan pada kita apa yang pada diri kita, dan bekerja sekuatnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku rindu bisa memiliki hubungan yang dekat denganmu. Biarlah Roh Kudus-Mu hidup di dalamku seluas-luasnya sebagai pengantara dalam hubungan keintiman dengan Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat berdoa, selamat melakukan hubungan intens dan intim bersama Tuhan melalui doa-doamu. Curahkan semua keinginan, curahkan semua permohonanmu, curahkan segala kegalauanmu, kekhawatiranmu, kekecewaanmu di dalam doa kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami hubungan pribadi yang lebih dalam dengan Tuhan, dan Roh Kudus yang ada dalam hatimu akan semakin bertumbuh, bekerja seluas-luasnya dalam hatimu. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu. Haleluya. Amin.